bukan jarang. Bedo. Tadi kan ada, kalau di Jawa itu kan bedo dengan bedo itu berbeda. Nah, kalau bedo pakai H itu artinya apa, Pak? Ya, artinya misalnya wedi karo wedi itu berbeda. Apa bedanya, Pak? Kalau wedi itu Bedanya pasir, wedi itu takut. wedi itu takut. Kan Itu bener. menariknya bahasa Jawa di situ. Bahasa Jawa. Bukan hanya pengucapannya, tapi juga penulisannya. Tulisannya. Gitu. Mirip-mirip Ya. bahasa Inggris ya, berarti. Iya, Betul loh, jadi- bahkan lebih kaya bahasa Jawa loh. Iya. Bahasa Inggris rice nasi udah, lah kita beras ada Beras, sendiri. ada menir, Menir. ada Menir. upo. Nyonya menir itu berarti nyonya Beda. Oh, beda. 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 Sorry, Menir itu sorry. beras yang menjadi kecil-kecil itu jadinya menir. Kalau sudah menjadi nasinya namanya sego. Sego. Sego kalau mampu ya sego bubur. Nah, masih bersama kami ya teman-teman di Cafe Cerdas, masih bersama Pak Widodo. Beliau ini kalau bahasa Indonesianya adalah Pimpret, pemimpin redaksi. Tapi karena Boso Jowo di majalah Joyoboyo sejak tahun 45 berdiri, istilahnya jadi pamong redaksi. Pamong redaksi. Ayo, nanya, Ton. Oke, Pak, Tanya, gini. ayo. Ini kan sekolah ya, banyak Iya. itu yang bilang gini, buat apa bahasa Jawa, nanti kan nggak dipakai waktu kerja, kita nggak butuh bahasa Jawa dan Iya, lain-lain. betul. Nah, sebenarnya itu bahasa daerah masih perlu dipakai nggak sih, Pak, di sekolah-sekolah? Perlu dikasih pelajaran nggak sih? Saya meyakini bahwa pasti seharusnya harus tetap diajarkan. Masalahnya jamnya berapa, ya seberapa waktunya. Misalnya kita samakan dengan bahasa Inggris 2 jam pelajaran atau berapa tiap minggu itu tidak masalah. Tapi ini harus tetap diajarkan karena terkait dengan identitas tadi, dengan budaya tadi. Kalau enggak Betul. dan bukan sekedar bahasa, bukan sekedar tulisan atau, tapi di situ ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya bahasa Jawa itu terkait dengan unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu tata krama, Mas. Ya, Mas. Mas Iya. Anton, ini betul, tata iya. krama. Iya. Kalau di Jawa unggah-ungguh, sehingga Unggah-ungguh. kalau anak misalnya ketika berjalan di depan orang tua, lebih tua. jangan nun sewu, bukan minta 1000, bukan. Tapi nun sewu itu artinya permisi. Akhirnya kenapa bahasa Jawa itu menjadi tetap harus diajarkan karena terkait dengan itu. Memang ada strata, misalnya bapak dengan ibunya, dengan bapaknya dalam bu, misalnya. Kalau dengan yang biasa, yo aku, misalnya, yo opo, gitu ya. Tapi itu sebenarnya ada nilai-nilai budi pekerti di situ yang seharusnya itu yang terkait. Kenapa kok harus kalau enggak ini mulai hilang nanti. Budaya-budaya juga ngeri, hilang. Pak. Iya, ngeri. Oh, berarti selain kegunaannya itu untuk kita sehari-hari kita gunakan sama orang tua, mungkin yang memang ada di Jawa, emang untuk identitas ya, Pak, itu yang paling Iya, penting. identitas. Jadi kalau kita Lokalitas, identitas harus tetap karena untuk memperkokoh budaya nasional. Kalau lokal budaya itu sudah hilang, artinya hilang kita. Setuju, Pak. Ngeri loh, bayangin kalau misal nih ya, anak muda zaman sekarang generasi milenial, generasi X ya. Bener. Apa sih? XYZ. Generasi Z itu. Sekarang. Kalau misal dia bisanya cuma bahasa misal Jakartaan lo gue gitu ya Pak. Iya, Bahasa iya. Inggrisnya jago, Indonesia jago. Jangan ojo lali rek gitu ya kalau Surabaya. Iya. Ojo lali bahasa Jawa, bahasa daerah begitu ya Pak. Jangan takut untuk salah untuk berbahasa. Walaupun mungkin dianggap kasar, tapi bahasa itu bukan kasar halus. Satu lagi Pak, yang penting, betul. jangan dianggap nggak keren ketika ngomong bahasa daerah. Keren banget tuh. Justru keren, orang luar negeri aja pada mau belajar Banyak wayang, bule-bule belajar nyinden Jawa. ya nggak? Ini gimana? Penyanyi kita. Bisa nyinden nggak? Ayo dikit. PR. Dikit. Ayo depan nyinden lo. Ayo dikit ya Pak, boleh ya? Iya, Hati-hati boleh, ada boleh. pamong redaksinya Joyoboyo di sini ya. Ayo. Ningsih Ruangi mungkin. Oh, boleh. Horor di sini. Jangan panjang-panjang ya, durasi dikit aja. Ayo. Oke, bisa. Bisa. Oke. Oh, luar biasa. Yuk. Apa ya Pak ya? Ningsih Ruangi. Ya, lingsir. Boleh. Boleh. Lagu cinta ya, Pak ya? Ayo. Teman. Lengser gimana Goldino? Gak bisa Bapak. Oke. Gak apa-apa. Nyanyi aja. Lanjut. Seliramu. Wih, mantap. Luar biasa. Iya, liriknya harus nyontek tapi yang penting bisa ya Pak. Nah, Masih bagaimana bisa Pak? itu sudah luar biasa. Betul. Betul. Nah, Pak, gini, banyak anak
anak-anak yang males belajar bahasa daerah. Sebenarnya faktor-faktornya apa sih, Pak? Kenapa kok ngebuat mereka itu malas belajar gitu? Merasa nggak Kadang keren, merasa nggak keren. Oke. Padahal keyakinan pada diri sendiri, pada budaya sendiri, pada bahasa sendiri itu sangat penting. Sehingga jangan terus yang luar negeri kita agung-agungkan, terus sementara bahasa kita sendiri kita anak-anak yang suka boyband ya kan, boyband dari sono. Kita menggali bahasa-bahasa sendiri, budaya sendiri itu yang punya nilai-nilai yang seharusnya kita boleh duda, kita suka budaya asing, tapi juga kita harus mempelajari. Jangan lupa. Lebih paham malah harusnya kita ya budaya kita. Sementara orang luar negeri belajar pada kita, belajar tentang kita, sementara kita sendiri justru belajar ke tapi gini yang sekarang kan memang pelajaran dari bahasa daerah itu kan kita dapetnya dari sekolah gitu kan, dari sekolah, keluarga dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak fasilitas lain ya supaya anak-anak muda ini bisa tertarik untuk belajar bahasa daerah? Memang secara di sekolah memang ada. Selain sekolah sama keluarga mungkin di mana fasilitas umum atau apa gitu? Saya belum belum menemukan fasilitas umum dengan bahasa Jawa. Yang pasti kalau mereka belajar kecuali di Borobudur, Pak. Iya. Borobudur ada tulisannya kalau nggak salah kan. Iya, harus berbahasa Jawa. Gitu. Iya. Arahnya misal ke kanan itu. Kalau di sini misalnya belajar budaya, misalnya teater tradisional, ludruk, ketoprak, tadi yang saya katakan tadi, itu sebenarnya sekaligus juga belajar bahasa daerah. Gitu. Belajar wayang, tentang wayang, itu sebenarnya berarti apresiasi ya untuk ada juga dalang cilik begitu ya, Pak. Itu apresiasi harus ditiru. Sama ini Pak, mungkin juga sedikit terakhir nih Pak, pesan untuk keluarga yang punya anak-anak nih Pak, khususnya yang sekarang sudah terpapar banyak sekali media-media luar negeri begitu Pak, dan juga mungkin untuk para pengajar, guru-guru di sekolah, monggo Pak. Iya, yang pasti bagaimana bahasa daerah atau bahasa Jawa itu bisa lestari itu bermula dari keluarga. Kalau di keluarga ada setiap hari menggunakan bahasa daerah, itu akan juga masuk dalam sanubari anak-anak. Di Swiss itu ada sebuah penelitian bahasanya punah. Itu tapi ketika tiap keluarga itu menggunakan, akhirnya selain itu di sekolah. Nah, di sekolah. Dan memang kita kesulitannya kan bagaimana sekarang di perumahan-perumahan kan asing ya, ada banyak yang dari Jakarta, dari yang tidak mengerti bahasa Jawa. Saya kira itu bukan persoalan untuk belajar bahasa daerah. Nanti kalau bergaul dengan lingkungan, dengan itu akan bisa. Yang jelas tentunya Pak Widodo juga mendukung pelajaran bahasa daerah di sekolah dari SD, SMP, SMA ya Pak, kalau bisa ya. Kalau ya di majalah saya itu. Betul. Jangan lupa langganan majalah Joyoboyo ya. Eksis dari tahun 45 sampai sekarang luar biasa masih ada loh bahasa Jawa. Jadi intinya jangan lupakan identitas jangan lupakan bahasa. Salah satunya kita sama-sama melestarikan bahasa itu tadi, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris juga keren, bahasa daerahnya ini harus lebih keren lagi. Karena ini bahasa ibu kan sebenarnya. Benar. Itu adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan terus. Jadi kalau lo ngaku keren, ngaku nasionalisme tinggi, harus bisa pakai bahasa daerah. Terima kasih Pak Widodo. Terima kasih atas waktunya Bapak udah sharing-sharing sama kita. Matur nuwun sangat Bapak. Sami-sami, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lain waktu ya Pak. Akhirnya gitu. Saya Anton Pradana. Enggak kebalik, saya Anton Pradana, saya Sinta Noza enggak ya? Boleh ya, boleh. Boleh saya Sinta Noza gitu. Saya Anton Pradana. Sampai jumpa, terima kasih.